Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bertatap muka ya, meskipun secara tidak langsung karena kebetulan pada kesempatan ini saya tidak bisa berada di dalam kelas ya, sehingga saya memberikan materi secara online atau Anda bisa melihatnya melalui link YouTube yang saya berikan. Kita akan melanjutkan materi kuliah kita tentang kewirausahaan digital dan inovasi ya. Sebelumnya saya akan tampilkan terlebih dahulu materi kita pada kesempatan hari ini. Ini sudah tampil ya. Oke, ya jadi materi kita kali ini adalah tentang strategi kewirausahaan digital, yaitu merancang manajemen bisnisnya. Eh, pada semester yang lalu saya sudah banyak memberikan penjelasan ya terkait dengan bagaimana kita merancang sebuah bisnis dengan memanfaatkan digitalisasi seperti yang sekarang kita ketahui. Tetapi sebetulnya selain kita memang harus aware ya terhadap alat-alat atau perangkat-perangkat dari teknologi informasi itu, ada juga hal yang perlu kita pahami ya, atau kita harus ketahui yang menjadi dasar bagaimana merancang sebuah bisnis itu. Baik, jadi ada tiga aspek ya yang harus kita cermati ketika kita merancang sebuah manajemen bisnis. Karena pada dasarnya kalau kita itu bicara tentang manajemen bisnis ya, manajemen usaha, itu bukan hanya bicara tentang bagaimana kita bisa menjual produk ya, bukan. Jadi tidak hanya sebatas bagaimana kita bisa memproduksi, bagaimana kita menjual produk, berapa biayanya dan sebagainya. Tapi ada hal-hal lain yang juga perlu kita cermati sehingga ketika kita membuat sebuah rancangan bisnis itu bisa berjalan. Mulai dari awal ketika kita membangun sebuah manajemen bisnis sampai dengan akhir ketika produk itu akan dipasarkan. Setidaknya ada tiga komponen ya. Bagaimana kita merancang manajemen bisnis itu dengan baik. Kemudian yang pertama terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi ketika kita merancang manajemen bisnis, jangan lupa bahwa unsur orangnya atau sumber daya manusianya itu adalah hal yang penting. Bahkan mungkin ini menjadi hal yang urgent gitu. Mustahil produk itu bisa kita pasarkan, jasa bisa kita tawarkan kepada konsumen atau calon konsumen kalau tidak ada orangnya. Sehingga persoalan manajemen sumber daya manusia itu menjadi hal yang urgent atau yang penting. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kemudian orang-orang yang ada di dalam sebuah bisnis ini atau sebuah usaha ini bisa berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Apakah itu misalnya melalui kita membuat mereka untuk senantiasa akan membaca, ya, termasuk membaca buku, mengupdate berita, ataupun misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar tentang peningkatan sumber daya manusia. Karena sekali lagi kalau bicara tentang sumber daya manusia itu ada empat hal yang di dalamnya itu saling terkait. Ya, yang pertama bahwa sebuah bisnis atau sebuah usaha yang dijalankan itu membutuhkan tim, ya, membutuhkan tim. Karena kita tahu bahwa tidak mungkin ya, sangat tidak masuk di akal gitu ya, manakala kita mengerjakan segala sesuatunya sendirian. Kita membutuhkan orang lain yang nantinya akan mensupport terhadap kegiatan yang kita lakukan. Nah, di dalam pengelolaan usaha itu sendiri atau bisnis itu sendiri membutuhkan adanya sebuah strategi. Sebuah strategi yang berisi langkah-langkah atau step by step bagaimana kemudian kita akan mencapai tujuan. Nah, tentu di dalamnya ada diperlukan sebuah brainstorming atau tukar menukar pikiran,
saling memberikan saran dan masukan, sehingga kemudian apa yang akan menjadi pilihan langkah-langkah atau strategi itu betul-betul bisa muncul dari sebuah pilihan yang terbaik gitu. Selanjutnya kemudian di dalam pengelolaan SDM ini penting diketahui bahwa itu merupakan bagian dari bisnis proses atau proses sebuah bisnis. Ya, jadi di dalamnya kita bisa mengelola bagaimana menjalankan sebuah bisnis itu dengan memaksimalkan potensi dari SDM yang ada. Sehingga kemudian tentunya kita berharap ketika kita bisa melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik, maka kesuksesan akan bisa kita capai. Nah, kita kembali kepada bagaimana kita sebetulnya merancang atau membuat sebuah rumusan tentang pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Kita harus ketahui terlebih dahulu sebuah analisa analisis kebutuhan dari tenaga kerja. Jadi kenapa kok kalau kita lihat ya, ada organisasi kok kelihatannya itu bisa satset ya, begitu cepat ya menjalankan proses operasionalisasi usahanya. Tapi ada juga yang kelihatannya itu kayak menggeret gerbong yang sangat berat itu. Kenapa? Karena mungkin persoalan analisis mereka tidak melakukan yang disebut dengan analisis kebutuhan tenaga kerja. Jadi hanya sekedar menerima, bahkan kemudian mungkin ada yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh satu orang, tapi ternyata masih membuka kesempatan kepada orang yang lain ya, yang artinya satu orang saja cukup, tapi kemudian karena mungkin persoalan dia saudara, dia keluarga dan lain sebagainya, sehingga kemudian diterima. Sehingga akibatnya apa? Antara kebutuhan dalam menjalankan sebuah pekerjaan dengan orang yang akan melakukan pekerjaan itu tidak imbang. Ada 3 hal ya yang harus dilakukan dalam konteks menganalisis kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, kalau itu memang kurang pegawainya, maka yang dilakukan berikutnya apa? Ya tentu harus merekrut, melakukan seleksi, proses mencari orang yang memang nantinya akan mengisi lowongan pekerjaan itu gitu. Itu kalau kurang. Kalau kelebihan pegawai bagaimana? Ada mekanisme yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Ya, supaya apa ya? Supaya tidak berat besar pasak daripada tiang. Kita pendapatannya tidak cukup, tetapi kemudian terus saja menerima pegawai atau membiarkan pegawai yang ada sehingga kemudian beban ongkos produksinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kita bisa menawarkan misalnya rasionalisasi melalui pensiun dini, ya, atau mungkin ada yang lainnya, yang mekanisme lainnya yang memungkinkan. Pada poinnya adalah kita mengurangi pegawai yang ada pada usaha atau bisnis yang kita jalankan. Sementara kalau ternyata tenaga kerjanya itu tercukupi, jumlahnya, kemudian kompetensi dari tenaga kerjanya, ya sudah seharusnya tidak perlu dilakukan yang namanya perekrutan. Ya cukup kita kemudian mendorong ya SDM yang ada itu saja sehingga kemudian mereka semakin meningkat kemampuannya. Jadi pada poinnya adalah dalam konteks bagaimana mengelola SDM itu yang paling penting adalah kita harus bisa menganalisis kebutuhan dari tenaga kerjanya. Nah, kita lihat sekarang nih ya. Ini adalah tahapan-tahapan yang bisa kita terapkan dalam rangka mengembangkan. Jadi kalau misalnya tadi sudah dianggap sudah cukup, sudah sesuai dengan kapasitas produksi, kemudian pencapaian target ya. Maka apa yang harus kita lakukan dalam mengembangkan SDM itu? Yang pertama, setelah dilakukan proses seleksi dan rekrutmen, maka menempatkan pegawai di pekerjaan yang tepat atau putting the right man on the right job. Menempatkan orang yang tepat, pegawai yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Kalau kompetensinya memang misalnya di bidang IT, ya kita harus memberikan atau menempatkan pegawai tersebut yang ahli di bidang IT di tempat-tempat yang memang pekerjaannya itu bersinggungan dengan bidang IT. Jangan kemudian ditaruh di bagian marketing, ini nggak akan jalan ya. Begitu juga kalau misalnya mereka yang memang punya keahlian kompetensi di bidang pemasaran, jangan ditaruh di bidang IT lah. Ya, nanti yang terjadi adalah
akan memunculkan ketidakmampuan ya, individual yang nantinya akan bisa jadi akan merembet terhadap ketidaktercapaian dari tujuan atau target yang diharapkan. Yang kedua, setelah kita menempatkan pegawai di pekerjaan yang tepat, maka kita harus bisa memberikan job description yang jelas. Jadi pekerjaan itu harus dideskripsikan. Ya tentu ini kembali kepada pemimpinnya ya, pengelolaannya, mereka yang berada pada top management. Jadi bagaimana supaya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh orang yang memang punya kompetensi. Sehingga kemudian pekerjaan itu harus dijelaskan secara lebih detail. Yang ketiga adalah menentukan capaian. Ini capaian adalah hal yang penting ya. Percuma kalau misalnya kita sudah bisa menempatkan pegawai pada pekerjaan yang tepat, kemudian ada job desk-nya, tapi yang penting jalan. Kita punya keinginan yang penting jalan. Ya nantinya nggak akan bisa berjalan dengan maksimal itu sebuah usaha atau sebuah bisnis. Jadi tetap harus ada apa sih sebetulnya yang ingin dicapai. Yang selanjutnya adalah menjaga komunikasi dan partisipasi karyawan. Komunikasi dan partisipasi dari karyawan itu adalah hal yang penting. Sebuah usaha, sebuah bisnis, kalau kemudian di dalamnya itu ada komunikasi yang bersifat dua arah antara pemimpin dengan pegawainya atau antara mereka yang berada di dalam sebuah usaha tersebut, maka akan terjadi saling menjaga, ya, saling memberikan masukan, memberikan sebuah pesan atau motivasi, sehingga kemudian apa yang kemudian diharapkan dari SDM yang ada pada sebuah organisasi itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikutnya, supaya kemudian ada peningkatan kompetensi, apalagi dalam konteks era di mana sekarang ini informasi begitu mudah didapat, kemudian kita juga bisa belajar dari manapun, maka kemudian perlu mereka itu didorong untuk bisa meningkatkan kompetensi dengan memberikan mereka pengajaran dan pelatihan. Supaya apa? Supaya mereka itu up to date ya. Jadi selalu adaptif begitu dengan perkembangan zaman. Kalau hari ini misalnya tidak cukup hanya sekedar belajar bagaimana kita menggunakan Office gitu ya, Microsoft Office, tapi juga bisa paham bagaimana menggunakan Canva. Karena Canva itu memudahkan gitu. Ya harus diberikan kesempatan. Bisa kemudian dia disuruh belajar sendiri atau bahkan mungkin disupport oleh pimpinan untuk kemudian belajar secara khusus. Ya, dikursuskan, diberikan kesempatan untuk studi lanjut dan lain sebagainya. Ini juga justru akan memunculkan komitmen tambahan. Oh ternyata pimpinan saya, oh ternyata usaha ini, pimpinan perusahaan ini menginginkan saya itu meningkat ya kemampuannya, sehingga merasa diwongke gitu ya, merasa diorangkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah supaya kemudian SDM yang ada itu kemudian memunculkan loyalitas, komitmen, bahkan punya keinginan untuk terus mencapai best achievement ya, pencapaian dan baik, maka menurut saya juga perlu kemudian diberikan penghargaan atas apa yang mereka telah lakukan. Prestasi kerja mereka itu dihargai. Yang paling sederhana mungkin diberikan bonus ya, atau tunjangan atau hal-hal lain yang membuat mereka itu merasa oh ternyata ada peningkatan gitu loh terhadap apa yang sudah diupayakan. Jangan sampai yang terjadi adalah justru seakan ketidakpedulian begitu dari pimpinan usaha atau pimpinan bisnis terhadap anak buahnya. Bisa jadi nanti kalau itu kemudian terus berlanjut, maka tentu akan membuat orang si pegawai itu akan menjadi tidak betah, ya. Ya, kenapa saya harus mempertahankan diri untuk berada di usaha ini kalau saya pun tidak tidak diberikan penghargaan oleh pimpinan saya. Akan muncul seperti itu. Maka untuk mengantisipasinya adalah berikan penghargaan atau prestasi kepada mereka sesuai dengan kemampuan. Yang berikutnya adalah persoalan manajemen biaya. Nah, ini juga menjadi bagian yang penting ya dalam merancang sebuah bisnis.
Karena kalau kita tidak bisa melakukan pengelolaan terhadap pembiayaan, ada kemungkinan kita itu nggak tahu sebetulnya kita itu berada pada posisi apakah bisnis yang kita jalankan itu menguntungkan atau sebaliknya merugikan gitu. Jadi, kalau misalnya kita bicara misalnya secara teori ya, bisnis bisa dikatakan memperoleh keuntungan saat pendapatan yang diterima itu melebihi pengorbanan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Artinya apa? Ya di situ harusnya lebih besar pendapatan daripada kemudian Pak, daripada pengorbanan ya atau usaha yang dilakukan. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, gampangnya adalah kita harus bisa menghitung biaya operasional. Nah, biaya operasional sendiri itu ada biaya tetap, ada biaya variabel. Di mana biaya tetap itu bisa kita lihat atau bisa kita cermati misalnya dari berapa gaji yang mereka terima. Nah, kemudian kalau kita misalnya belum mampu mendirikan atau membuat tempat usaha sendiri, berapa sewa yang kita harus keluarkan untuk membayar tempat di mana kita berusaha, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Biaya variabel ada belanja bahan, ada biaya produksi. Itu semuanya dihitung dengan cermat. Kesalahan yang dilakukan oleh para pebisnis yang mungkin berada pada level mikro ya, mikro atau katakanlah mereka yang baru mengawali usaha adalah mereka kurang mampu untuk membuat sebuah rencana anggaran yang pas gitu, yang sesuai. Sehingga yang terjadi itu tadi kesulitan dalam membuat sebuah penetapan berapa sebetulnya produk barang atau jasa ini akan ditawarkan. Ya. Itu yang akan menentukan nantinya kemudian berapa banyak keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis biaya operasional. Biaya operasional sekali lagi adalah hal yang penting ya. Supaya ketika misalnya kita itu menjalankan sebuah bisnis atau sebuah usaha, maka tidak kemudian biaya operasional itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang kita peroleh. Maka ada beberapa aspek yang itu perlu diperhatikan. Satu, bagaimana kita menetapkan harga. Yang kedua, bagaimana kita menghitung laba yang dapat diperoleh nantinya. Jadi ada semacam reng-rengan, ya, ada semacam dugaan kira-kira berapa laba yang kita peroleh. Dan seterusnya adalah kita membuat rancangan anggaran operasional yang sesuai. Yang tadi mempertimbangkan biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita melihatnya ini dulu kita beli berapa, kemudian kita jual berapa. Enggak begitu. Dalam konteks berbisnis yang profesional harus juga menghitung biaya yang lainnya. Ya. Yang keempat adalah membuat catatan keuangan. Nah, ini kelemahan mungkin sebagian besar ya para pelaku usaha atau para pebisnis yang kategori kecil ataupun mikro ya ataupun yang baru belajar bisnis itu adalah tidak adanya catatan keuangan ya, tidak adanya catatan keuangan sehingga kemudian yang terjadi adalah tumpang tindih. Ini sebetulnya uang usaha atau uang pribadi, ditumpang tindih begitu. Padahal sebetulnya sederhana. Catatan keuangan itu sebetulnya hanya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Ya. Apalagi kalau kita sebetulnya sudah bisa menggunakan program Excel ya, itu sangat mudah sekali sebetulnya. Tapi kita ini kadang-kadang suka apa ya? Mungkin males, mungkin menunda-nunda, dan menganggap itu hal yang ngapain sih? Yang penting kita tahu nih dulu modalnya berapa, kita jual berapa. Padahal sebetulnya tidak sesederhana itu. Ini kalau kita mau menjalankan usaha kita akan terus dengan niatan usaha kita itu akan terus membesar. Kecuali misalnya memang kita menjalankan usaha dengan konsep yang ya sudahlah, yang penting jalan yang sederhana aja. Yang sederhana sekalipun sebetulnya tetap diperlukan yang namanya catatan keuangan. Nah, berikutnya kita lihat ya. Nah, ini adalah apa namanya? Bagaimana cara menghitung keuntungan dan kerugian. Ya, pada dasarnya kan kita itu
sebisa mungkin adalah membuat profit kita, ya profit kita ini itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian. Karena kemudian kalau profitnya lebih rendah dibandingkan dengan kerugian, maka yang terjadi nanti akan terjadi pengurangan produksi, biaya produksi. Apa kemudian yang bisa kita lakukan? Gampangnya atau sederhananya adalah kita harus memisahkan. Ya, ini memang PR-nya, PR buat kita semua nih. Kadang kita masih sering ya menggunakan cara ini ya. Seharusnya apa yang kita bisa lakukan? Memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Ya, karena sesungguhnya ketika kita bisa memisahkan kedua jenis keuangan ini, nantinya akan memudahkan dalam menganalisis berapa sebetulnya keuntungan ataupun kerugian usaha kita. Kenapa kita kok susah menghitung berapa, apakah kita untung atau rugi? Karena kita sendiri tidak tahu kita itu sebetulnya uang usaha atau uang pribadi. Ya, dengan campur aduk itu tumpang tindih. Nah, ini yang harus kita hindari ketika kita mau atau kita berproses ya menjalankan sebuah bisnis atau sebuah usaha. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, jadi ada konsep MSDM-nya, ada konsep keuangannya. Nah, yang berikutnya adalah dalam konsep pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang paling sederhana kita bisa melakukan dengan tiga komponen. Ya, kita bisa melakukan ketiga komponen itu. Apakah ketiga-tiganya bisa kita lakukan ataupun hanya salah satu? Tapi menurut saya ini perlu kita lakukan secara keseluruhan. Ya, ini secara sederhana strategi pemasaran yang bisa kita lakukan dengan menggunakan strategi STP. S-nya adalah segmenting, T-nya adalah targeting, dan P-nya adalah positioning. Segmenting itu berarti bermakna memetakan konsumen yang potensial. Targeting bermakna memilih target konsumen. Dan yang ketiga positioning bermakna pemilihan produk unggulan. Ini strategi pemasaran yang bisa kita pilih. Ataupun kita melakukan semuanya. Ya. Pada bagian segmenting, seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis itu harus bisa memetakan dari sekian banyak konsumen yang ada, itu kita sebetulnya bisa membuat atau menentukan siapa sesungguhnya konsumen yang paling potensial, yang itu kemudian nanti bisa kita komunikasikan. Kan tentu misalnya kita jualan baju nih, jualan baju ya. Supaya karena baju kita misalnya baju yang baju remaja gitu ya. Ya tentunya masalah usia ya. Usia tentu yang ranknya atau kisaran usianya itu ya kisaran usia remaja gitu. Jangan kemudian kita kemudian pingin ngayahi semua, pingin mengambil semua, terus kita basing-basing atau yang penting kita jualan begitu. Enggak. Nah, yang terjadi nantinya adalah kemungkinan bahwa produk yang kita tawarkan tidak laku. Jadi kenapa kemudian kita bisa melihat nih ada bisnis yang berjalan dengan begitu cepat, begitu dahsyat, begitu perkembangannya karena mereka memang sudah mampu melakukan strategi segmenting dengan tepat gitu. Bahkan dalam membuat iklan, apakah melalui Facebook advertising, Instagram advertising, penentuan terhadap siapa yang nantinya akan menjadi konsumen yang paling ideal menurut pelaku usaha itu sudah mereka bisa pilih, mereka bisa tentukan. Sehingga kemungkinan mereka nantinya akan membeli produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan itu bisa lebih besar peluang. Yang kedua adalah melakukan proses targeting. Jadi memilih target konsumen ini juga adalah hal yang penting harus dilakukan oleh para pelaku usaha atau pelaku bisnis. Ya. Ketepatan dalam memilih target tentu akan membuat apa sih yang menjadi target utama dari pemasaran produk atau jasa yang ditawarkan itu akan semakin tepat. Gitu.
ya, semakin tepat. Seperti tadi saya sudah mengatakan ya, ketika misalnya kita tahu nih bahwa konsumen potensial itu berada pada usia remaja dengan usia rentang usia misalnya antara 17 sampai dengan 30 tahun misalnya ya. Itu kemudian masih bisa lagi dibuat target yang lebih kecil lagi. Misalnya ini adalah mereka yang masih duduk di bangku sekolah misalnya ya. Berarti kan diturunkan kembali itu targetnya. Targetnya diturunkan kembali dari misalnya rentang usia 17 sampai 30. Oh, ini masih usia berarti antara 17 sampai katakanlah cukup sampai usia 19 atau 20 tahun. Sehingga semakin kecil lagi, semakin kecil target, maka akan semakin mudah kita dalam memaksimalkan potensi produk yang kita tawarkan. Dan yang terakhir adalah positioning. Positioning ini berarti apa? Seorang pelaku usaha itu harus pintar ya dalam memilih apa sebetulnya yang menjadi produk unggulan. Gampangnya kalau kita mau sedikit sedikit effort gitu ya, atau bukan sedikit sebetulnya ya. Jadi kalau usaha atau effort itu harus dengan maksimal. Kita membuat semacam prasurvei. Kalau kita baru pemain baru nih, pelaku usaha yang baru, kita lakukan prasurvei. Ya, kita lakukan prasurvei kepada mereka secara kecil-kecilan. Sebetulnya mereka itu suka nggak dengan produk yang kita tawarkan. Terus kalau suka, kita tanyakan kepada mereka dari sekian item ya, tampilan dari produk yang kita tawarkan, jasa yang kita tawarkan, mereka tuh suka yang mana? Kalau makanan misalnya, apakah rasa ya, persoalan rasa atau persoalan gurih, asin dan seterusnya lah ya. Jadi kalau apa sebetulnya itu sebuah makanan itu kemudian bisa dirasakan itu sebagai sebuah makanan yang enak. Nah, kalau jasa juga begitu sebetulnya apa yang kita tawarkan, jasa yang kita tawarkan itu keunggulannya di bidang apa dalam misalnya di dunia pendidikan ya. Kan semuanya pasti menawarkan bahwa kalau sekolah di tempat saya, di tempat kami, itu kemudian anak akan bisa hafal Al-Quran, misalnya ya, atau dia bisa matematika, bisa bahasa asing, dan mungkin itu sudah banyak yang melakukan. Nah, tapi makanya kemudian kita harus memilih apa nih yang menjadi positioning kita, apa yang menjadi positioning kita. Sehingga ketika misalnya kita menawarkan seluruh orang itu kemudian dengan cepat memutuskan, oh kalau saya mau anak saya itu pintar menghafal Al-Quran itu ada di sekolah ini. Oh kalau saya itu pengen anak saya bisa dengan cepat membaca itu ada di sekolah ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini akan sebetulnya memudahkan ya para pelaku usaha atau para pelaku bisnis dalam menetapkan, dalam memasarkan produk barang atau jasanya. Yang berikutnya, bagaimana sekarang kemudian taktik pemasarannya? Ada teori ya, teorinya namanya 4P. Ya, 4P ini singkatan dari produk, price, place, promotion. Produk, price, place, promotion. Produknya. Ya, itu apakah produknya itu punya keunggulan ya, terletak pada keunggulan kemasan, keunggulannya. Jadi produk itu sebetulnya menawarkan keunggulan apa begitu, kemudian bagaimana kemasannya. Semakin tentu kemasannya itu semakin menarik, tentu akan semakin dipilih oleh konsumen. Ya. Coba kalau kita jual barang gitu ya dengan kemasan seadanya, ya tentu orang juga mau melirik aja mikir-mikir gitu ya. Tapi kalau kita kemas dengan baik, bahkan itu terlihat mewah gitu ya, maka ada kemungkinan orang tertarik. Dan ingat, ya, saya sudah pernah menjelaskan di sini pada mungkin materi kuliah saya di mata kuliah yang lainnya ya, tentang diferensiasi produk. Jadi harus ada yang membedakan produk kita dengan produk orang lain gitu. Ya. Apa yang membedakan?
Yang berikutnya price. Price itu terkait dengan harga ya. Jadi taktik pemasaran yang menitik beratkan kepada persoalan harga. Ini harga memang serba harus dilihat sebagai sebuah hal yang ya bersifat fleksibel ya. Ya ada kadang-kadang mungkin kita juga perlu melakukan sebuah upaya yang disebut dengan diskon, promo gitu ya. Tapi juga kadang-kadang kita juga bisa melihat ya tidak mengapa kalau misalnya memang pada masa tertentu ada kenaikan terhadap produk yang ditawarkan. Ya. Apalagi kalau misalnya produk ini sangat langka, ya sangat langka. Gitu. Dan jangan lupa ya, ini perlu kita cermati ya bahwa apabila kita menulis sebuah produk, sebuah harga pada produk yang kita tawarkan, maka harus dipertahankan. Artinya dia tidak boleh berbeda. Ini yang kemudian coba kita mungkin pernah mendengar ya, atau kita sendiri mengalami nih pengalaman ketika kita misalnya mau membeli produk nih. Ya, di situ ketika kita milih kemudian kita ambil produknya, harganya tertulis di situ 10.000 misalnya. Tapi ketika kita misalnya bawa ke kasir, kemudian dicek di kasir, ternyata harganya menjadi 11.000. Apa yang kemudian terjadi? Jengkel, ya kan? Jadi konsumen itu pasti akan merasa tertipu. Wong di sana tulisannya itu 10.000 kok kemudian ketika di kasir 11.000. Ini hal yang harus kita hindari. Oleh karena itu maka penting bagi seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis untuk belajar tentang penulisan harga psikologis. Apa harga psikologis? Harga yang mungkin mempengaruhi alam bawah sadarnya para konsumen. Ini yang biasanya dilakukan oleh para pebisnis yang besar ya. Retail besar seperti kalau kita misalnya mau beli baju di supermarket gitu ya. Coba harganya berapa di situ tercantum. Misalnya sebetulnya harganya itu 100.000, tapi tertulisnya berapa coba? 99.999. Pasti alam bawah sadar kita mengatakan, wah harganya cuma 90.000. Padahal tidak. Ya, ini sebuah strategi pemasaran ya yang bisa kita lakukan juga. Taktik pemasaran yang berikutnya terkait dengan place atau tempat. Semakin kita bisa dengan strategis itu mendirikan usaha kita di tempat yang sangat strategis, maka orang akan semakin aware, semakin sadar bahwa ternyata di daerah mereka itu ada tempat usaha yang bisa menjadikan mereka itu punya pilihan untuk membeli. Maka kalau kita saksikan hari ini, kenapa kok kemudian Indomaret, Alfamart gitu ya berada pada tempat-tempat yang kelihatan itu mudah dijangkau karena mereka punya hitung-hitungan. Di tempat-tempat itulah banyak orang kemudian lalu lalang begitu. Sangat bodoh gitu ya atau sangat tidak marketing gitu ya, tidak menjual. Kalau kita itu membuat sebuah tempat usaha yang kita nggak pernah lakukan survei sebelumnya, tiba-tiba kita kemudian mendirikan aja di situ. Maka akan ada kemungkinan kita tidak akan bisa eksis. Begitu juga harus diperhatikan persoalan saluran distribusi. Bagaimana sebuah produk itu kemudian bisa dengan cepat ya berada pada lokasi di mana calon pembeli itu kemudian bisa menemukannya. Semakin cepat sebuah saluran distribusi itu bisa bisa ada gitu ya, bisa mengadakan produk barang atau jasa, maka itu kemudian pasti akan menjadi pilihan bagi konsumen. Dan yang tidak kalah pentingnya, taktik pemasaran yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan promosi. Promosi ini bukan berarti hal yang negatif ya. Mungkin banyak yang mengatakan, itu promosi. Enggak ya, justru kalau kita hari tidak melakukan promosi, ya sudah berarti kita sebetulnya tidak ingin bisnis kita itu sukses atau berhasil. Ya. Bahkan adanya media sosial itu juga sebetulnya bagian dari bagaimana kita bisa mempromosikan produk barang atau jasa yang kita tawarkan. Ada periklanan, ya, ada penjualan langsung. Yang terakhir, nah
perlu kita cermati ya, bahwa ketika misalnya kita mau memulai sebuah usaha, maka ada beberapa hal, ada beberapa langkah nyata yang seharusnya dilakukan oleh seorang wirausahawan digital. Apa itu? Ini sudah pernah saya sampaikan ya pada mata kuliah sebelumnya, di semester sebelumnya, yaitu kita membuat yang namanya business plan, ya, atau rencana bisnis. Di dalamnya ada market research, ada riset pasar, kemudian kita buat bisnis model atau model bisnis, kita selanjutnya melakukan marketing planning, perencanaan pemasaran, kemudian kita buat long term goals atau tujuan jangka panjang, kita buat team building, ya, membangun sebuah tim yang solid, kemudian kita lakukan development strategi, strategi pengembangan, kemudian kita lakukan trend analysis, ya, menganalisis tren. Kita tahu bahwa tidak saat ini mungkin usaha itu menjadi sebuah tren, ya, tapi jangan lupa yang namanya tren itu biasanya muncul saat, maka harus kita analisis nih. Kira-kira sampai seberapa lama, sampai seberapa jauh bisnis ini berjalan. Dan yang berikutnya adalah melakukan yang disebut dengan personal resources, ya, mencari orang-orang, mencari SDM yang nantinya diharapkan bisa membuat usaha yang dijalankan itu berjalan dengan maksimal. Nah, jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam merancang sebuah wirausaha digital itu ada beberapa aspek yang perlu dilakukan ya oleh para pebisnis atau pelaku usaha. Jadi mereka harus menguasai bagaimana mengelola sumber daya manusianya. Yang kedua, mereka harus menguasai bagaimana mengelola persoalan keuangan. Dan yang ketiga, mereka harus menguasai bagaimana cara memasarkan produk barang atau jasanya. Tiga komponen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kita tidak bisa kemudian menghilangkan satu komponen, sementara hanya fokus pada komponen yang lain. Demikian materi kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadikan Anda paham ya, bagaimana merancang sebuah bisnis agar kemudian itu bisa diterima oleh konsumen atau calon konsumen. Ingat ya, kalau konsumen kita arahkan menjadi pelanggan, tapi kalau calon konsumen kita arahkan menjadi konsumen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.